Hai, Sandres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang memaafkan orang yang kita benci itu bukan untuk dia, tapi itu untuk kita, ya. Dan pada episode kali ini saya juga mau ngucapin selamat merayakan Idul Fitri, ya, selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin dan mohon maaf kalau ada salah-salah ya dari self dev ataupun dari saya secara pribadi. Oke. Nah, saya mau ada satu pertanyaan untuk mengawali episode kali ini. Pernah nggak sih kamu itu benci sama orang lain sampai kamu ngerasa sulit buat memaafkan orang lain? Rasanya itu kayak dongkol banget. Rasanya itu kayak kesel banget sama itu orang. Mungkin karena dia pernah melakukan kesalahan atau menyakiti hati kamu kayak gitu. Sampai kamu kesel banget, kamu benci banget sama dia. Ya, mungkin kamu pernah ngerasain hal tersebut dan saya pun juga pernah gitu. Jadi dulu ketika saya kuliah, kan saya sambil kerja. Dan ketika sambil kerja itu ya saya punya usaha sendiri lah. Kayak ngisi training seperti itu. Dan saya sempat berpartner sama orang lain, sama trainer yang lebih senior. Untuk membuat sebuah perusahaan training kecil-kecilan gitu. Dan awalnya ini berjalan dengan baik, berjalan dengan oke, sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ada tim baru yang masuk seperti itu dan saya nggak tahu ada omongan apa di belakang itu sampai suatu ketika di ketika meeting mereka seperti mengucilkan saya, mereka seperti dalam tanda kutip membuli saya gitu. Eh, Apa yang saya sampaikan gak didengerin, apa yang saya berikan masukan dicuekin. Dia lebih asik dengan apa yang mereka tentukan. Lalu ya ada beberapa ketidakadilan juga ketika ada pembagian profit atau apapun itu juga sempat ada beberapa hal lah yang saya merasa kurang fair. Padahal kita sama-sama seperti ini, sama-sama menjalankan ini, tapi kenapa ini terasa tidak fair? Dan saya sangat benci banget, saya sangat kesel banget gitu. Meskipun saya ya bersyukur bisa belajar di sana, tapi kenapa perlakuannya itu kayak berbeda kayak gitu. Dan saya ngerasa ini nggak fair. Dan saya sangat kesel banget saat itu. Mungkin karena saya dan partner saya itu udah menjalani mungkin kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun berjalan, tapi di tahun ketiga ada orang tadi masuk dan membuat jadi kurang kondusif. Saya cuma ngerasa 2 tahun yang udah saya tanam di sana, karir saya, di tanda kutip dirusak begitu aja. Jadi nggak enak kayak gitu. Dan saya kesel banget sampai akhirnya saya dapat satu pencerahan kayak gitu. Dimana ketika saya kesel, saya gondok seperti itu, saya ngerasa rasa benci ini justru menjadi seperti racun buat saya. Dimana saya jadi kesel, perasaan gak enak, mungkin lebih gampang marah, lebih gampang sakit dan lain-lainnya. Jadi kayak racun buat diri saya. Dan sejak itu akhirnya saya memutuskan untuk memaafkan mereka. Kita nggak ada isu. Saya berprinsip mungkin di dalam pekerjaan kami tidak cocok. Kita tidak cocok, jadi saya memutuskan cabut, saya memaafkan, tapi kita masih menjadi teman baik di sana. Dan ketika saya maafkan seperti itu, perasaan jadi jauh lebih plong dan jauh lebih enak kayak gitu. Jadi yang mau saya garis bawahi dari episode kali ini adalah kalau kamu benci sama orang ya, itu seperti racun buat diri kita dan itu tidak baik buat diri kita. Lebih baik kamu maafkan seperti itu, maafkan aja kesalahannya dan ya udah move on kayak gitu. Kalau memang ada hal-hal yang nggak cocok, ya namanya manusia pasti kan berbeda-beda. Ya mungkin dalam konteks tersebut kamu tidak cocok sama dia, ya udah move on aja kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah kamu harus memaafkan. Karena kalau enggak bisa jadi racun dan bisa jadi penyakit, ya.
Oke, mungkin itu dulu episode kali ini tentang memaafkan orang yang kita benci. Dan oh ya, saya ada satu ide nih, saya ada satu kepikiran di mana eh, di tanggal 5 Mei, di hari Minggu, saya pengen sharing tentang komunikasi. Jadi saya ada rencana untuk membuat satu webinar tentang komunikasi. Gimana caranya agar kamu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mempersuasi orang lain sehingga kamu bisa mendapatkan iya dari orang lain, itu seperti apa. Karena teknik ini sangat penting banget untuk untuk kamu bisa sukses. Karena sukses kan nggak bisa kita sendirian ya, kita harus ada orang lain dan itu perlu ada komunikasi. Nah kalau kamu setuju, kalau kita bikin webinarnya, kamu bisa vote mau ya di episode kali ini ya. Terus buat kamu yang lagi ada kendala komunikasi, biar saya bisa memberikan materi yang sesuai dengan yang kamu butuhkan, kamu bisa reply di episode kali ini dengan pertanyaanmu atau tantangan yang kamu hadapi tentang komunikasi. Coba kamu bisa reply, oke? Jadi kamu bisa vote ya, kalau kamu setuju mau ada webinar komunikasi, terus kamu bisa reply juga dengan pertanyaanmu terkait komunikasi yang kamu harap ini kita bahas di webinar di tanggal 5 Mei nanti. Oke, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa kamu juga bisa share episode-episode podcast pengembangan diri agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.